Halo guys, pagi ini saya mau melakukan maintenance tanaman jahe merah saya ya. Jadi kemarin kita kan sudah lihat review saat penanaman jahe merah yang disampaikan oleh Bang Jaidin Rahman. Nah, itu secara berkala itu perlu tanahnya ditambahin guys, supaya nanti, karena apa? Bedengan itu kalau disiram kan lama-lama tanahnya dia turun ya, melandai. Nah itu nanti kalau kita nggak tambahin tanahnya, itu nanti bibitnya atau akar-akarnya akan terekspos keluar. Nah itu nanti perkembangannya tidak bagus. Makanya secara berkala itu harus ditambahin. Dan proses kita kan sebisa mungkin tanaman itu tidak dicangkul atau apa ya, artinya tanahnya dicangkul dinaikin ke atas. Nah itu sebenarnya konsep yang kurang bagus ya. Yang bagus itu adalah kalau kita menanam sesuatu itu ditambahin aja atasnya, jadi dibiarin supaya akar-akarnya itu tidak terluka guys, gitu. Istilahnya kalau di luar negeri no-till ya, no-till atau Nordic gardening. Jadi seminimal mungkin tanah itu jangan dilukain yang ada di tanaman, tapi cukup ditambah bagian atasnya. Oke, kita lihat guys, caranya seperti ini guys. Ini adalah tanah subur, tanah bekas sawah ya. Kita ambil kamera dari sini aja. Ini tanah yang cakep sekali guys, kaya nutrisi, gembur. Ini kelihatan ini aja dia apa namanya, karena tidak terekspos ya, dia basah terus, akhirnya ya karakter tanah lihat seperti ini. Lumayan guys, aduh berat. Nah, tanah yang tadi kita uruk maaf aduh kasihan, saking sayangnya terhadap tanaman. Kalau tanaman itu terluka atau apa itu kasihan banget. Nah kita uruk aja gini guys. Nah ini adalah konsep seminimal mungkin kita melukai tanaman ya. Tidak melukai tanaman. Tidak melukai tanah. Karena tanah itu anggap aja sebagai kulit kita. Jadi kalau tanah itu kita congkel, itu rasanya sakit guys. Buat tanah itu sendiri. Jadi cukup diuruk seperti ini guys. Nanti dia kena siram, turun lagi. Nah itu adalah konsep Nordic gardening. Karena apa? Maaf guys, agak ngos-ngosan ya. Jadi gini guys, saya mau kasih informasi sedikit ya. Jadi tanah ini kan di dalamnya banyak akar ya. Kadang kan kalau pertanian konvensional itu kan dicangkul ya pinggirnya, terus diuruk ke atas. Nah itu nanti pasti ada di bawah ini banyak akar-akar nih, akar tanaman ini sendiri. Nah itu pasti akan terluka dia. Nah itu nanti bisa menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Terus yang kedua, di dalam tanah ini kan banyak mengandung mikroorganisme guys ya. Ada cacing, terus ada hewan-hewan kecil. Nah ketika kita bongkar ini tanahnya, artinya rumahnya kita rusak guys. Nah itu akan merusak keseimbangan yang sudah terbentuk di sini guys, gitu ya. Itu akan beda kalau kita taruh di atas. Nah di atas ini sebagai bahan bangunan lagi, istilahnya kalau kita
tanahnya sudah ada, kita kasih lagi, dia akan membangun ekosistem lagi. Nah itu pertumbuhan atau ekosistem di tanah ini akan semakin bagus dan semakin stabil guys. Jadi kita cukup menyiangi, membuang batu-batu seperti ini, karena ini dia akan mengurangi ya, atau menyerap unsur hara yang harusnya buat tanaman ini akan diserap sama dia. Kita siangin ini aja. Nah, konsep bertanam tuh seperti itu guys. Jadi nanti kalau udah panen, ya udah, atasnya ditaruh tanah lagi, tanah yang bagus. Kita ngambil tanah khusus gitu kan. Nah itu nanti tanahnya dia akan semakin subur. Tanah yang ada di dalam, misalnya tanah yang tadi ya kita ambil ini kan sebelumnya dia kayak akan nutrisi, tapi kemungkinan mikroorganismenya itu masih sedikit guys. Tapi kalau kita angkat terus ditaruh di sini, dia akan terekspos sama oksigen udara, terus terekspos sama sinar matahari. Nah nanti mikroorganisme aerobik, terus fotolitik, dia akan berkembang cepat. Nah itu yang nantinya akan membantu proses penguraian unsur-unsur hara, sehingga dengan mudah akan diserap oleh tanaman itu sendiri gitu guys. Ya seperti ini guys ya konsepnya yang kita pakai. Nanti kalau panen udah tumbuk lagi. Jadi tanah itu dia akan semakin subur. Oke guys. Sandal jepit warna hijau. Cukup kita tata seperti ini. Halo guys. Mana masih kuat Bang Jay? Lanjut. Masih ada 2 kol lagi. Nah perlu diketahui guys, kita memindahkan tanah ini ya selama 1 jam itu sama dengan kita goes mungkin 2 jam guys, energi yang dikeluarkan. Dan kita juga bisa melatih ya otot jantung kita, karena memang ini butuh tenaga ekstra sekali ya. Mungkin kalau dihitung itu heart rate nya bisa di 150 BPM guys. Nah itu udah
bakar, dia prosesnya udah anaerob nih kalau seperti itu. 160 170. Kalau kita bisa melakukan 1 jam nyangkul, terus tanahnya diangkat pindahin di sini. Dan itu bakar lemak sekali guys.